Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi uh, informasi tentang penggunaan aplikasi atau website dari Kementerian Pendidikan Nasional ini, yaitu aplikasi atau website Merdeka Mengajar. Jadi untuk aplikasi Merdeka Mengajar ini itu bisa kalau untuk smartphone itu bisa di-download melalui Google Play Store. Jadi ketikkan saja itu Merdeka Mengajar, nanti aplikasinya siap kita install. Ini saya menggunakan komputer ini. Jadi alamatnya ini saya ketik ulang ini. Alamatnya di guru titik Kemdikbud titik go titik id. Ada alamatnya ini dengan gambar seperti ini. Kita klik. Di website ini atau di aplikasi ini itu ada 5 bagian. Yang pertama itu tentang asesmen murid. Jadi keterangannya ini terdiri dari beberapa paket soal yang bisa kita share secara daring atau secara online, dan bisa kita cetak atau secara luring. Kemudian kalau secara daringnya tersedia fitur untuk pemeriksaan secara otomatis dan analisis hasil yang mendalam. Jadi ada analisisnya juga ini. Kemudian yang bagian yang kedua yaitu perangkat ajar. Jadi di aplikasi ini disediakan pertama ada buku murid, yang kedua buku guru, yang ketiga modul ajar. Modul ajar ini kalau di kurikulum K13 itu kita kenal dengan RPP. Namun di kurikulum Merdeka ini RPP itu kita kenal dengan istilah modul ajar. Kemudian yang berikutnya di bagian yang ketiga ini tentang pelatihan mandiri. Di sini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti secara mandiri, dan jika kita telah menyelesaikan semua rangkaian pelatihan itu, kita akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Kemudian yang keempat, ini ada bukti karya. Bukti karya ini adalah kumpulan dari karya-karya tenaga pendidik, sehingga kita bisa menginspirasi dan juga untuk berbagi. Jadi kita bisa upload, kita juga bisa download di sini. Kemudian yang keempat ada yang kelima ini ya. 1 asesmen, 2 perangkat ajar, 3 pelatihan, 4 bukti karya, yang kelima komunitas. Jadi ini adalah wadah untuk yang bisa kita gunakan untuk tenaga pendidik untuk berbagi praktik baik dan sarana berdiskusi dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi ada komunitas juga di sini. Jadi inilah 5 bagian dari yang disediakan oleh platform Merdeka Mengajar ini. Nah, saya akan mencoba untuk sharing bagaimana kita bisa login ke sini. Untuk login di aplikasi Merdeka Mengajar ini itu cuma bisa menggunakan akun dengan domain @belajar.id, itu untuk guru yang dari Kemdikbud. Kalau untuk guru yang di bawah naungan Kementerian Agama, kita bisa login menggunakan akun dengan domain @madrasah.kemenak.go.id. Jadi akun itu sudah didistribusikan ke guru-guru, baik guru yang
di bawah Kementerian Pendidikan maupun yang di bawah Kementerian Agama. Sekarang untuk masuk kita bisa klik di salah satu bagian ini. Jadi misalnya kita akan belajar tentang belajar pelatihan mandiri tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di K13 atau KTSP itu kita mengenal dengan KTSP dokumen 1. Nah, kalau di kurikulum merdeka ini kita kenal dengan istilah KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita langsung saja klik di bagian ini, lihat pelatihan mandiri. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ini berarti saya sudah login sebelumnya. Ini guru. Oh, ini saya log out dulu ini. Ini saya sudah login sebelumnya. Baiklah, saya coba. Saya ulang lagi ini. Kita klik di bagian ini. Nah, ini saya log out tadi. Jadi kalau kita mau pertama kali kita masuk, kita login, kita klik dulu di tombol masuk ini. Nah, kemudian kita masukkan akunnya. Jadi gunakan akun. Kalau kita sudah pernah login seperti saya tadi, akunnya sudah tampil di bagian daftar akun ini. Kalau kita belum pernah login, kita klik di sini. Nah, kita masukkan emailnya. Jadi emailnya apa? Kemudian berikutnya kita masukkan password. Saya ulang ini. Karena saya sudah pernah login, saya tinggal klik di sini. Maka sudah masuk ke bagian pelatihan mandiri tadi. Jadi di sini ada beberapa pelatihan, banyak sekali pelatihannya. Dan setiap pelatihan itu kalau sudah kita ikuti, ini akan tersedia sertifikat. Jadi kita belajar mandiri di sini. Misalnya kita lihat di sini modulnya modul 1 misalnya. Nah, modul 1 ini sini terdiri dari 3 materi. Biasanya ini ada video sini. Kita tonton dulu ini video ini sampai selesai. Kemudian kita baca materinya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke latihan. Setelah latihan kita tuliskan refleksi. Jadi cerita reflektif. Jadi dari materi-materi ini, dari latihan ini kita tuliskan di bagian cerita reflektif ini. Begitu dan seterusnya. Misalnya untuk yang materi yang berikutnya di sini sama. Jadi ini kita tonton videonya sampai selesai. Kemudian kita jawab latihannya. Setelah itu kita buat lagi rangkuman atau reflektif, cerita reflektif. Kita tuliskan di sini. Berikutnya juga seperti itu. Sampai semua ini selesai semuanya. Dan jika semua modul ini telah selesai, kita masuk ke praktikan pemahaman terhadap topik ini. Ini masih terkunci ini, karena ini belum kita selesaikan ini. Semua modulnya belum kita selesaikan. Kalau sudah diselesaikan, ini kuncinya ini akan terbuka. Kemudian ada sertifikat di akhir Juli ini. Jadi kalau semuanya sudah selesai dan kita lulus evaluasi oleh tim pelatihan mandiri,
maka kita akan mendapat sertifikat. Selanjutnya untuk materi pelatihan mandiri KOSP ini ada di bagian perencanaan pembelajaran. Jadi ini KOSP ini kan kurikulum operasional ini kan dari PAUD. Jadi dari PAUD TK, RA, kemudian SDMI, SMP, MTS atau paket B sampai SMA dan madrasah aliyah. Jadi walaupun di sini tidak dicantumkan MA, MTS, kemudian MI dan RA, kita tetap guru madrasah tetap bisa ikut pelatihan mandiri melalui aplikasi ini. Karena syarat untuk masuk atau login ke platform ini mempunyai akun dengan domain @belajar.id dan domain @madrasah.kemenak.go.id. Nah, kalau kita mau mengikuti pelatihan mandiri tentang kurikulum operasional, kita klik di bagian perencanaan pembelajaran. Ini adalah tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita buka sini. Kita selesaikan pelatihannya satu persatu. Tonton videonya. Setelah itu kita lanjut lagi ke video yang berikutnya. Terus setelah itu kita lihat latihan. Kita jawab semuanya soal-soal ini. Kemudian kita kerjakan post test. Nah, ini pengalaman saya sebelumnya. Ini tidak bisa kita skip. Jadi misalnya materi ini kita tonton sedikit-sedikit, tidak bisa, karena kita akan sulit mengerjakan post testnya. Kesulitan. Jadi ikuti saja semua materi ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan keterampilan kita sebagai guru. Setelah itu baru kita ikuti aksi nyata. Kemudian kalau lulus, kita akan mendapatkan sertifikat. Jadi ini tentang platform Merdeka Mengajar ini dan untuk pelatihan mandirinya. Jadi banyak sekali pelatihan mandiri yang bisa kita ikuti sini. Ini ada 1, 2, 3, ini 4, asesmen 5, ini 6, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. 6 ini penguatan profil Pancasila. 7 dan disiplin positif. Ada 8 topik dari pelatihan mandiri yang bisa kita ikuti untuk setiap tingkatan sekolah atau madrasah. Demikianlah yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.